teman-teman, saya Jessica Anastasia Sitorus. Saya dari Stasi Santo Paulus dan lingkungan Santo Petrus. Di sini saya akan menceritakan tentang Yusuf yang dijual ke Mesir oleh saudara kandungnya sendiri. Yusuf adalah anak dari Yakub. Yakub sangat menyayangi Yusuf melebihi saudara-saudaranya sendiri. Maka timbullah kecemburuan antara saudaranya karena Yusuf telah dibuatkan jubah yang maha indah baginya. Pada saat Yusuf dilahirkan, Yakub berumur 91 tahun. Maka cocoklah dia alasan mengapa dia menyayangi Yusuf. Dan pada saat Yusuf berumur 17 tahun, dia telah menerima visi Tuhan melalui mimpi-mimpinya. Mimpinya yang pertama tentang berkas-berkas gandum Yusuf berdiri tegak, dan datanglah berkas-berkas gandum saudara-saudaranya berdiri tegak menyembah berkas-berkas gandum si Yusuf. Dan mimpi yang kedua adalah bulan, bintang, dan matahari ikut menyembah Yusuf. Karena mimpi itulah Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya dan tidak mau menyapanya dengan ramah lagi. Setelah waktu berlalu, puncak masalahnya ialah pada saat Yakub memberi perintah kepada Yusuf, gembalakanlah kambing domba itu dan semburulah saudara-saudaranya. Pada saat itu jumpalah Yusuf dengan saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya memasukkan Yusuf kepada sumur yang kering dan gelap, lalu menjualnya kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir untuk dijadikan budak. Pada saat di Mesir, Yusuf dijual pada seorang perwira yang bernama Potifar. Pada tahu nggak siapa Potifar? Potifar adalah yang membeli Yusuf kepada orang-orang di situ dan membawanya ke rumah untuk dijadikan orang kepercayaannya di dalam rumah itu. Tetapi bukan berarti Yusuf terbebas dari masalah. Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Pada saat di Mesir dia diberkati oleh Tuhan sehingga dia menjadi orang kepercayaan. Setelah dia difitnah oleh istri Potifar, dia masuk ke dalam penjara istana, lalu berjumpa dengan juru minum dan juru roti raja. Pada saat itu juru roti raja dan juru minum pun menceritakan mimpinya dan ditafsirkan oleh Yusuf. Singkat cerita, juru minum pun dibebaskan dan dikembalikan kepada jabatannya. Tetapi juru roti raja dijatuhkan hukuman mati sesuai dengan yang ditafsirkan oleh Yusuf. 2 tahun berlalu, Yusuf pun bertemu dengan saudara-saudaranya. Ketika Firaun mendengar hal itu, Firaun pun berkata kepada saudara-saudaranya, "Pindahlah dan tinggallah di Mesir. Aku akan memberikan tanah yang sangat bagus untuk kamu tinggalkan." Lalu saudaranya berkata, "Boleh jadi Yusuf akan membalas semua kesalahan yang telah kita lakukan kepadanya." Maka mereka pun menyampaikan pesan yang telah dititipkan ayahnya kepada si Yusuf. Dan mereka memberikan pesan ayahnya yang dititipkan kepada Yusuf. Mereka berkata, "Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu." Menurut perkiraan waktu, Yusuf meninggal pada usia 110 tahun di tanah Mesir. Tetapi sebelum dia meninggal, dia menitipkan pesan kepada saudara-saudaranya dan keluarganya, "Kuburlah tulang-tulangku di tanah Kanaan." Teman-teman, ada 4 karakter yang perlu kita teladani dari Yusuf kepada diri kita sendiri, yaitu takut akan Tuhan, bertanggung jawab, rendah hati, dan pengampunan. Pengampunan perlu kita teladani diri kita sendiri agar kita sama seperti Yusuf, mudah memaafkan orang yang telah berbuat salah kepada kita. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga share ya. Bye-bye.